Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami sampai hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami ini, kami mau mendekat kepadamu melalui berdoa, membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau mau berbicara kepada kami melalui firman-Mu, sehingga kami bisa dituntun menjadi anak-anak-Mu yang berkenan dan memuliakan-Mu. Demikian doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pagi ini firman Tuhan diambil dari Kitab Ulangan 22 ayat pertama hingga yang ke-12. Tetapi berhubung waktu, maka saya hanya membacakan ayat yang pertama sampai ketiga saja. Ulangan pasal 22 dari ayat pertama hingga ketiga berbunyi demikian. Apabila engkau melihat bahwa lembu atau domba saudaramu tersesat, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Haruslah engkau benar-benar mengembalikannya kepada saudaramu itu. Dan apabila saudaramu itu tidak tinggal dekat denganmu dan engkau tidak mengenalnya, maka haruslah engkau membawa hewan itu ke dalam rumahmu dan haruslah itu tinggal padamu sampai saudaramu itu datang mencarinya. Engkau harus mengembalikannya kepadanya. Demikianlah harus kau perbuat dengan keledainya. Demikianlah kau perbuat dengan pakaiannya. Demikianlah kau perbuat dengan setiap barang yang hilang dari saudaramu dan yang kau temui. Tidak boleh engkau pura-pura tidak tahu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca Ulangan pasal 22 ayat yang pertama hingga yang ke-12, nampak ayat-ayat ini mengajak umat Tuhan agar hidup tidak berpura-pura, tetapi apa adanya. Dan ini merupakan panggilan Tuhan bagi setiap umatnya. Melalui ayat pertama hingga keempat dikatakan, kalau umat Tuhan melihat ada lembu, domba, keledai, pakaian, pokoknya setiap barang yang hilang dari seseorang dan dia melihat menemuinya, maka dia tidak boleh berpura-pura tidak tahu sehingga membiarkannya atau mengambil barang tersebut bagi dirinya. Tetapi seharusnya dia menolong orang kehilangan tersebut untuk menemukan barang tersebut dan dengan kejujuran siap menolong dan menjadi berkat bagi orang tersebut. Melalui ayat yang kelima dikatakan, jangan berpura-pura menjadi orang lain agar menghindari kewajiban yang harus ditanggungnya. Melalui ayat 6 sampai ke 8 dikatakan, jangan berpura-pura tidak tahu atau menjadi orang bodoh sehingga mendatangkan hal yang tidak baik atau yang membahayakan atau yang mematikan sesuatu di dunia ini. Melalui ayat yang ke-9 sampai yang ke-12 dikatakan, jangan berpura-pura lupa dengan kewajibannya terhadap Tuhan, baik dalam berkebun anggur, baik berpakaian. Artinya jangan pura-pura melupakan hukum Allah. Ya, keseluruhan ayat-ayat di sini menekankan umat Allah jangan berpura-pura. Saudara-saudara, memang sikap berpura-pura bisa menjadi senjata ampuh untuk seseorang melepaskan diri dari suatu kewajiban atau tanggung jawab. Dan berpura-pura juga bisa disejajarkan dengan kebohongan, sehingga yang bersangkutan bisa berpura-pura tidak tahu dan berpura-pura lupa demi kepentingan atau keinginan atau kesenangan diri sendiri, sehingga yang bersangkutan diibaratkan sudah berbohong. Saudara-saudara, pada masa kini
kita dapat menemukan kepura-puraan di berbagai tempat dan situasi. Orang bisa berpura-pura ramah supaya mendapatkan apa yang dia inginkan. Orang berpura-pura sakit supaya tidak dihukum atas kesalahannya. Orang berpura-pura miskin supaya bisa mendapatkan santunan. Orang berpura-pura sibuk supaya tidak perlu beribadah atau tidak perlu pelayanan di gereja ataupun di masyarakat. Kepura-puraan yang demikian jelas bukan sesuatu kebaikan bagi umat Allah dan bukan sesuai panggilan Allah bagi umatnya. Kiranya kita bisa hidup sesuai panggilan Allah, yaitu tidak berpura-pura, namun hidup apa adanya. Hidup dalam kejujuran dan siap mendatangkan kebaikan atau hal yang positif atau berkat bagi orang lain. Kiranya renungan ini dapat menjadi berkat bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami sebagai anak-anak-Mu untuk hidup tidak berpura-pura, tetapi apa adanya. Hidup dalam kejujuran dan selalu mendatangkan hal positif, hal yang baik dan yang membahagiakan serta menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, kami lemah dan terbatas, sangat membutuhkan pertolongan-Mu untuk memampukan kami mewujudkan hidup sesuai panggilan-Mu, sehingga kami pun bisa hidup memperkenankan-Mu dan memuliakan-Mu. Demikianlah doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.